Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Tiana dari Prodi PGSD semester 3 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil observasi dan wawancara yang berjudul Analisis Upaya Motivasi yang diberikan oleh guru kelas 6 di SDN 15 Sempalai pada siswa di kelasnya. Laporan ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Yunika Afianisi MPD. Baik, saya akan memulai menjelaskan laporan. Motivasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membangkitkan keinginan seseorang dalam melakukan suatu hal yang tentunya hal positif. Sugihartono mengatakan motivasi diartikan sebagai suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Pada dasarnya, pikiran manusia itu seperti mempunyai arah untuk memuaskan motivasinya, yaitu kebutuhan yang dapat dipuaskan dengan mengadakan kontak antara sesama manusia. Selanjutnya, topik bahasan. Berdasarkan uraian latar belakang, berikut diuraikan topik pada makalah ini. Yang pertama, pemahaman guru kelas 6 di SDN 15 Sempalai mengenai hakikat motivasi. Yang kedua, fungsi dari motivasi yang diberikan guru kelas 6 di SDN 15 Sempalai. Yang ketiga, cara yang dilakukan guru kelas 6 di SDN 15 Sempalai untuk meningkatkan motivasi siswanya. Yang keempat, kesulitan yang dihadapi guru kelas 6 di SDN 15 Sempalai saat memberikan motivasi kepada siswanya. Selanjutnya, tujuan penulisan. Berdasarkan uraian topik bahasan, berikut tujuan penulisan pada makalah ini. Yang pertama, mendeskripsikan pemahaman guru kelas 6 di SDN 15 Sempalai mengenai hakikat motivasi. Yang kedua, mengklasifikasikan fungsi dari motivasi yang diberikan guru kelas 6 di SDN 15 Sempalai. Yang ketiga, menguraikan cara yang dilakukan guru kelas 6 di SDN 15 Sempalai untuk meningkatkan motivasi siswanya. Yang keempat, mengkaji kesulitan yang dihadapi guru kelas 6 di SDN 15 Sempalai saat memberikan motivasi kepada siswa. Bab 2, pembahasan. Yang pertama, pelaksanaan observasi dan wawancara. Lokasi dan waktu observasi. 1. Lokasi observasi dan wawancara. Dalam observasi dan wawancara ini, saya mengambil lokasi di SDN 15 Sempalai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Pelaksanaan observasi dan wawancara. Saya telah melaksanakan observasi dan wawancara selama 1 kali. Waktu yang digunakan yaitu pada hari Jumat 6 Januari 2023 dengan agenda sebagai berikut. Yang pertama, perkenalan dan meminta izin untuk melakukan observasi dan wawancara. Yang kedua, menyerahkan surat pengantar kepada kepala sekolah. Yang ketiga, melakukan serangkaian wawancara dengan guru kelas. Subjek observasi. Subjek observasi yang saya pilih untuk menjadi narasumber observasi dan wawancara yaitu guru kelas 6 di SDN 15 Sempalai. Variabel observasi dan wawancara yaitu menjadi titik tolak penulis adalah upaya motivasi yang diberikan oleh guru kelas 6 di SDN 15 Sempalai. Hasil observasi dan wawancara. Yang pertama, identitas sekolah. Nama sekolah SDN 15 Sempalai. Alamat sekolah Jalan Raya Sempalai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Nama kepala sekolah Minjahid SPD SD. Yang kedua, identitas narasumber. Nama Novrianti SPD, jabatan guru kelas 6, lama mengajar 5 tahun. Identifikasi masalah. Jumat 6 Januari 2023, penulis melakukan observasi ke SDN 15 Sempalai, Sambas. Penulis datang ke SDN 15 Sempalai menemui kepala sekolah untuk menyampaikan maksud dan tujuan observasi. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai masalah tersebut, penulis melakukan identifikasi. Proses identifikasi dilakukan dengan cara mewawancarai guru kelas 6 yaitu Ibu Novrianti SPD. Pembahasan hasil wawancara. Menurut Ibu Novrianti SPD, motivasi merupakan suatu dorongan atau sebuah minat yang dimana dirasakan oleh peserta didik ketika mereka akan memulai suatu pembelajaran. Selain itu, adanya rasa antusias atau keinginan yang besar untuk melaksanakan suatu proses pembelajaran. Motivasi memiliki fungsi yang sangat penting sekali, terutama sebagai seorang pengajar atau guru di sekolah dasar. Jika tidak ada motivasi yang baik dari guru di sekolah dasar, tentunya peserta didik susah sekali untuk berkonsentrasi. Peserta didik tidak akan berminat sama sekali untuk mengikuti proses belajar mengajar ketika tidak adanya motivasi. Jadi motivasi sangat penting untuk meningkatkan minat
dalam proses pembelajaran. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi peserta didik yaitu pertama dengan cara memberikan nilai. Pemberian nilai termasuk dari motivasi ekstrinsik. Peserta didik mau mengikuti suatu proses pembelajaran demi sesuatu. Misalnya, agar tidak mendapatkan hukuman dari guru, peserta didik harus mendapatkan nilai yang baik seperti nilai 100. Pemberian nilai ini tidak hanya berupa angka, tetapi bisa juga dengan huruf seperti nilai A atau B. Yang kedua, pemberian reward. Biasanya penghargaan berupa bintang seperti bintang prestasi. Yang ketiga, pemberian hadiah. Tapi sangat jarang sekali saya gunakan. Karena jika terlalu sering memberikan hadiah, peserta didik nantinya ingin melakukan sesuatu karena ada imbalan dari guru. Misalnya pemberian hadiah untuk di akhir semester. Yang keempat, memberikan pujian. Pujian tentunya sangat penting bagi anak-anak. Pujian tersebut bisa langsung diberikan guru, bisa berupa kata-kata ataupun kalimat yang dapat menimbulkan rasa puas dan senang. Sebagai seorang guru harus mampu memberikan feedback yang baik kepada peserta didik agar mereka memiliki minat dan semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas. Kesulitan yang dihadapi saat memberikan motivasi pada peserta didik yaitu sikap dan kepribadian peserta didik. Kurangnya pemahaman dari peserta didik sehingga yang dijelaskan oleh guru tidak sesuai dengan tanggapan peserta didik. Tidak semua peserta didik aktif dan juga ada juga yang pasif. Karena kemampuan peserta didik yang berbeda dan tidak ada dorongan dari orang tua serta tidak ada kerjasama antara orang tua dan guru. Selanjutnya, bab 3 penutup. Pada penutup ini disimpulkan motivasi merupakan suatu dorongan atau sebuah minat yang dimana dirasakan oleh peserta didik ketika mereka akan memulai suatu pembelajaran. Motivasi memiliki fungsi yang sangat penting sekali terutama sebagai seorang pengajar dan atau guru di sekolah dasar untuk meningkatkan minat dan konsentrasi dalam proses pembelajaran. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi peserta didik yaitu pemberian nilai, pemberian reward, biasanya penghargaan berupa bintang seperti bintang prestasi, pemberian hadiah, dan pemberian pujian. Pujian tentunya sangat penting bagi anak-anak. Kesulitan yang dihadapi saat memberikan motivasi kepada peserta didik yaitu sikap dan kepribadian peserta didik. Kurangnya pemahaman dari peserta didik, tidak semua peserta didik aktif dan juga ada yang pasif, dan tidak ada dorongan dari orang tua serta tidak ada kerjasama antara orang tua dan guru. Selanjutnya saran. Sebagai calon pendidik sebaiknya harus mampu dalam pemberian motivasi kepada peserta didik agar peserta didik memiliki semangat dan minat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Dengan begitu pendidik akan memiliki kemudahan dalam proses belajar mengajar. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.